Halo, em, perkenalkan, nama saya Yosua Agus Putra. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing dan juga menjelaskan tentang mengenai data sciences dan juga metaverse yang bisa dikatakan sesuatu hal IT yang sering diperbincangkan sekarang. Jadi tanpa banyak basa-basi, saya akan mulai. Kita lebih mengenal yaitu tentang data sciences dan juga metaverse. Yang pertama yaitu data sciences. Hal yang kita tahu yaitu harus merupakan penjelasannya dulu, dimana data sciences itu adalah merupakan bagian yang bisa dikatakan penting di banyak industri saat ini, dan juga itu industri manapun, dan juga karena mengingat jumlah besar data yang dihasilkan oleh data sciences merupakan salah satu topik yang paling diperdebatkan sekarang di kalangan IT atau TI, teknologi informasi, dan juga popularitasnya telah berkembang secara selama bertahun-tahun, dan juga perusahaan yang telah mulai menerapkan teknik data sciences untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, data sciences sendiri banyak menggabungkan berbagai bidang seperti meliputi ilmu statistik dan juga metode ilmiah, kecerdasan buatan atau UI, analisis data, dan juga mengekstrak nilai dari sebuah data. Nah, mereka yang mempraktikkan data sciences disebut data scientist. Nah, dan juga mereka menggabungkan berbagai keterampilan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari web, ponsel cerdas atau Android, dan juga pelanggan, sensor, dan sumber lain untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, ada beberapa fungsi dan ilmu terkait, dan juga mengidentifikasikan data sciences dan juga fungsinya, yaitu data sciences itu diidentifikasikan merupakan bidang studi yang menggabungkan keahlian domain, keterampilan programmer, dan pengetahuan matematika dan statistik untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dari sebuah data. Nah, praktisi data sciences menerapkan algoritma pembelajaran mesin ke angka, teks, gambar, video, audio, dan lainnya. Nah, untuk menghasilkan sebuah sistem kecerdasan buatan yang disebut UA. Untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, pada gilirannya sistem menghasilkan wawasan yang dapat diterjemahkan oleh analisis dan pengguna bisnis dalam bisnis yang nyata secara langsung. Karena data tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, perlombaan dimulai dari perusahaan memanfaatkan wawasan dalam sebuah data mereka. Nah, namun sebagian besar organisasi diterapkan pada kekurangan ahli untuk menganalisis data besar mereka untuk menemukan wawasan dan mengeksplorasi masalah, dan bahkan tidak mengetahui perusahaan. Nah, untuk mewujudkan dan memonetisasi nilai dari ilmu data, organisasi harus memasukkan sebuah wawasan yang prediktif, perkiraan, dan strategi pengoptimalan ke dalam sebuah bisnis dan operasional mereka. Nah, mampu mengekstrak tren dan peluang dalam jumlah besar data yang dimasukkan ke dalam bisnis akan memberikan keunggulan yang kompetitif bagi sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, kita masuk ke dalam cara kerja sebuah data sciences. Proses menganalisis dan bertindak berdasarkan data bersifat interaktif dan bukan linear. Tetapi beginilah siklus hidup dari data sciences sendiri. Nah, biasanya mengalir untuk
proyek permodelan data seperti perencanaan yang mengidentifikasi sebuah proyek dan output potensialnya. Nah, yang lainnya membangun model data. Data scientist sering menggunakan berbagai perpustakaan sumber data dan alat dalam database untuk membangun sebuah model pembelajaran mesin. Nah, seringkali penggunaan menginginkan API untuk membantu penyerapan data. Nah, pembuatan profil visualisasi data dan rekayasa fitur, mereka akan membutuhkan alat yang tepat untuk akses data, yaitu data scientist. Nah, selanjutnya yang lainnya seperti mengevaluasi model data scientist. Nah, harus mencapai presentasi akurasi tinggi untuk model mereka. Sebelum mereka merasakan kepercayaan diri untuk menerapkannya, evaluasi biasanya akan menghasilkan rangkaian metrik evaluasi dan visualisasi yang komprehensif untuk mengukur kinerja model terhadap data yang baru, dan juga memperingkatkannya dari waktu ke waktu untuk memungkinkan perilaku optimal dalam produksi. Nah, evaluasi model ini sendiri melampaui kinerja mentahnya untuk memperhitungkan perilaku dasar yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan sebuah model. Nah, menjelaskan sebuah model mampu menjelaskan mekanika internal model pembelajaran mesin dan istilah manusia yang tidak selalu mungkin tapi menjadi semakin penting. Nah, yang lainnya yaitu pemantauan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari data scientist. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metaverse yang bisa dikatakan sekarang lagi hype, yaitu produksi dari Facebook itu sendiri. Nah, Facebook ini sendiri telah melakukan sebuah, bisa dikatakan rebranding untuk membeli sinyal untuk merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah metaverse. Nah, CEO dari Facebook sendiri yaitu Mark Zuckerberg mengubah nama perusahaannya yang dari Facebook ke Meta platform INC atau disingkatnya menjadi Meta pada Kamis 28 Oktober 2021. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah dari metaverse. Nah, sebenarnya apakah metaverse ini baru terdengar atau belum? Sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson yang menyebutkan istilah tersebut pada novelnya pada tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Nah, istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang yang sesungguhnya. Nah, istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara keseluruhan atau universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang dibentuk dalam 3D, 3 dimensi. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki daripada kita hanya melihat layar saja seperti yang dilakukan sekarang. Nah, jadi jika dipersingkat, ini adalah sebuah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang akan saling terhubung satu sama lain, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, nah, dan kacamata augmented reality atau VR, aplikasi smartphone dan perangkat lainnya. Nah, gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seorang dapat membuat dan menjelajah pengguna internet lainnya yang tidak terlihat secara langsung. Nah,
Selanjutnya itu kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse itu sendiri apa sih? Em, di metaverse memungkinkan kita bisa melakukan kegiatan seperti di dunia nyata. Nah, seperti melakukan pergi ke konser secara virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan juga mencoba pakaian digital secara untuk dibeli. Nah, metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem kerja di rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kontak panggilan video seperti aplikasi web video conferences, karyawan bisa bergabung di kantor secara virtual. Nah, Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting perusahaannya yang disebut dengan Horizon Workrooms yang digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset berharga lebih dari 300 US dollar. Lebih ini membuat pengalaman metaverse paling mutakhir di jangkauan orang seperti sekarang. Nah, menurut Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi atau datang langsung secara virtual di suatu pengalaman ke pengalaman lainnya. Nah, mungkin kita ada bertanya, apakah metaverse hanya untuk Facebook? Nah, beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat klip Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook ini sendiri. Nah, Wakil Presiden platform Universe Nvidia, Richard Karris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia lingkungan virtual di metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web atau WWW. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas sehingga penggunanya bisa berteleportasi ke dunia berbeda, baik dari perusahaan atau perusahaan lain dengan cara sama. Metaverse akan membuat penggunanya sendiri, seperti perusahaan video game di balik Fortnite yang populer. Epic Games juga turut mengambil peran, telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar US dollar dari investor asing. Nah, pemain besar lainnya dalam platform game sendiri yang bisa dikatakan sekarang paling banyak diminati yaitu Roblox, di mana platform mereka menguraikan di PC-nya mengenai metaverse sebagai dimana tempat orang-orang bisa berkumpul bersama dalam pengalaman 3 dimensi atau seperti langsung. Nah, untuk bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar, dan berkreasi. Nah, merek-merek seperti rumah mode Italia Gucci juga melakukan kolaborasi dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesorisnya digital. Selain itu, Coca-Cola dan Yuki juga turut menjual token digital sebagai batu loncatan menuju metaverse sendiri. Nah, pihak Facebook memberikan pernyataan bahwa metaverse ini sendiri bukan produk tunggal yang dapat dibangun oleh suatu perusahaan saja, melainkan metaverse juga sama seperti internet yang terkemas dari Facebook, dan tidak metaverse tetap ada. Nah, mungkin sekian. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, penjelasan saya sedikit mengenai metaverse dan juga Taskinsus, dan juga maaf apabila ada kekurangan. Saya Suagus Putra, terima kasih.